إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين أشرف الأنبياء والمرسلين أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Jamaah salat Jumat ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Nikmat yang terus-menerus tidak pernah berhenti Allah memberikan nikmat kepada kita. Dari sejak kita tidur sampai kita tidur lagi, bahkan saat kita tidak berdaya sedang tidur, Allah menjaga dan memberikan nikmat kepada kita. Maka dari itu marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benarnya syukur. Syukur lisan dengan mengucap alhamdulillah. Syukur hati, syukur qalbi dengan meyakini bahwa seluruh yang datang dari Allah adalah harus disyukuri. Dan syukurul amal, yaitu syukur tindakan, dengan cara kita menggunakan, memanfaatkan nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, marilah sama-sama kita meningkatkan kualitas dan kuantitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa adalah sebaik-baik bekal yang kita bawa ke alam akhirat. Karena takwa adalah sebaik-baik yang kita andalkan ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan ketakwaan di hari Jumat lebih khusus adalah dengan meningkatkan kualitas ibadah Jumat kita. Dari mulai datang ke masjid, dari mulai mempersiapkan berangkat ke masjid, itu sudah dinilai ketakwaan di hari Jumat. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW memotivasi kita umat kaum muslimin, man wasala wa tasal wa bakara wa btakar thumma masya ilal masjid walam yarkab wa dana ilal imami fa ansata walam yalgha kanat fi kulli khutwatihi ajru sanah siyamiha wa qiyamiha. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi dan beberapa imam meriwayatkan hadis ini, Rasulullah memotivasi kita untuk menjaga ketakwaan di hari Jumat. Beliau bersabda, barang siapa yang di hari Jumat mempersiapkan diri dengan mandi sebaik-baiknya mandi, kemudian berangkat ke masjid dengan bersegera, berjalan kaki tidak berkendara, kemudian duduk dekat dengan imam, paling dekat dengan imam, mendengarkan khutbahnya khatib, dan tidak melakukan kelalaian. Dalam hadis lain, man massal hasad faqad lagha, barang siapa yang bermain kerikil dia telah berbuat lalai dalam Jumatnya. Jika itu dilaksanakan, kana fi kulli khutwatihi ajru sanah, untuk setiap langkahnya menuju khutbah Jumat, untuk setiap langkahnya menuju masjid untuk melaksanakan ibadah Jumat, setiap langkahnya diganjar oleh Allah Ta'ala pahala 1 tahun tahajud dan 1 tahun puasa. Barang siapa yang mempersiapkan hari Jumat dengan baik, diawali dengan mandi yang bersih, berangkat dengan segera, lalu tidak berbuat lago dan duduk dekat dengan imam, maka Allah memberikan dia pahala setiap langkahnya dihitung 1 tahun puasa dan 1 tahun tahajud. Di dalam hadis lain Rasulullah SAW juga memotivasi kita,
Barang siapa yang datang di awal waktu di hari Jumat, maka dia seperti mendapatkan seekor unta. Artinya seperti bersedekah dengan seekor unta. Kalau sekarang unta harga 30 juta, berarti orang yang datang di awal waktu dia seperti orang yang bersedekah. Artinya mendapatkan pahala sedekah 30 juta. Barang siapa yang datang di waktu kedua, maka dia seperti orang bersedekah seharga sapi. Barang siapa yang datang di hari Jumat ke masjid di waktu ketiga, dia seperti orang bersedekah sebesar kambing 3 juta. Barang siapa yang datang di waktu keempat, maka dia seperti bersedekah dengan seekor unggas. Dan barang siapa yang datang di akhir waktu Jumat, dia seperti bersedekah dengan sebutir telur. Dan barang siapa yang datang di luar 5 waktu itu, malaikat menutup catatan amalnya dan duduk mendengarkan khatib dengan khutbah Jumatnya. Maka orang yang datang di waktu kelima, lebih dari waktu kelima, mereka mendapatkan menggugurkan kewajiban Jumatnya, tetapi tidak mendapatkan keutamaan ibadah Jumat. Maka dari itu marilah kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus ketakwaan-ketakwaan yang dilakukan di hari Jumat. Di antara sunnah-sunnahnya memperbanyak sholawat. Aksiru min sholati alayya yaumal jum'ah fa inna sholatakum tablughuni. Perbanyaklah oleh kalian bersalawat kepadaku, kata Rasulullah, di hari Jumat, karena salawat kalian sampai kepadaku. Dan setiap satu salawat Allah balas dengan 10 salawat. Salawat Allah yang dimaksud adalah keberkahan dan rahmatnya, pertolongan dan maghfirahnya. Satu kali kita salawat kepada Rasulullah, Allah membalas kita dengan 10 kali salawat kepada kita. Juga sunnah-sunnah yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah ketakwaan yang mesti kita jaga, terutama di hari Jumat. Dan nanti ba'da asar, Rasulullah SAW menyebutkan ada waktu yang paling mustajab, yang paling mujarab untuk berdoa, waktu antara asar dan maghrib di hari Jumat. Jangan sia-siakan waktu terbaik nanti di sore hari Jumat. Jemaah Jumat rahimakumullah, hari ini atau pekan ini kita berada di penghujung bulan Dzulhijjah dan akan masuk bulan Muharram yang merupakan tahun baru dalam kalender penanggalan Hijriah. Meskipun kita telah selesai dari manasik haji dan manasik kurban, tetapi kita masih berada di bulan haram. Bulan haram adalah bulan yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan haram adalah bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dilarang bermaksiat di bulan-bulan haram ini, karena maksiat dan kezaliman di bulan ini dilipat gandakan, bahkan diperberat dosanya. Dalam sebuah ayat Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tazmu bihinna anfusakum dzalika dinul qayyim. Sesungguhnya Allah memiliki 12 bulan, ditetapkan ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Dari 12 bulan tersebut, Hijriah maksudnya, ada 4 bulan yang dihormati, yang diagungkan. Jangan kalian berbuat kezaliman, merugikan orang lain, atau kalian berbuat maksiat, merugikan diri sendiri. Itulah ajaran agama yang lurus. Dan 4 bulan tersebut adalah Zulqa'dah, Zulhijjah yang sekarang kita ada di ujungnya, kemudian Muharram, dan nanti satu lagi terpisah yaitu bulan Rajab. Jangan berani-berani bermaksiat di bulan-bulan ini. Sebenarnya maksiat di bulan lain tidak boleh, tetapi di bulan ini lebih tidak boleh lagi, karena Allah perberat bobot dosanya. Bukan hanya dilipat gandakan, tetapi diperberat bobot dosanya. Yang kedua, kita akan menghadapi bulan baru, yaitu bulan Muharram, yang merupakan awal dari tahun baru Islam. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, meskipun hadis ini dinyatakan lemah oleh beberapa ulama, tetapi untuk memotivasi dan meningkatkan kualitas diri kita, boleh dijadikan sebagai pegangan. Rasulullah SAW disebutkan dalam riwayat tersebut, beliau bersabda bahwa barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka dia adalah orang yang rugi.
Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, dia terlaknat. Dan barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dia adalah orang yang beruntung. Hari ini kita lebih baik dari hari kemarin, itu beruntung. Hari ini kita sama dengan hari kemarin, kita merugi. Karena waktu berjalan, umur bertambah, usia semakin tua, kondisi fisik semakin menurun, dan lain sebagainya. Tapi amalannya tahun ini dengan tahun kemarin sama, maka kita merugi. Karena dengan bertambahnya wawasan, bertambahnya usia, bertambahnya umur, tidak ada perubahan amal dan kebaikan dalam diri kita. Sungguh sangat merugi. Dan yang paling parah adalah orang yang hari ininya lebih buruk daripada hari kemarin. Maka itu disebutkan sebagai orang yang mal'un atau terlaknat, karena dia tidak mensyukuri nikmat hari, tidak mensyukuri nikmat waktu, tidak mensyukuri nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada dia. Buktinya dia malah lebih buruk kualitas amalnya daripada hari-hari sebelumnya. Maka marilah kita jadikan momentum pergantian tahun yang akan kita hadapi beberapa hari kemudian dengan cara introspeksi diri. Karena waktu adalah modal satu-satunya yang kita miliki, yang tidak pernah berkurang dan tidak pernah bertambah. Dia berjalan sebagaimana ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu detik yang berjalan dalam waktu kita tidak akan pernah kembali selama-lamanya. Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan bahwa innama anta ayyam, sesungguhnya kalian, kita manusia seluruhnya, hanyalah kumpulan hari. Jika satu hari berlalu dari hidup kita, maka nyawa kita pun berkurang sebenarnya. Hidup kita pun berkurang. Kita adalah kumpulan hari, di mana setiap hari berlalu, maka jatah hidup kita pun berkurang. Dan masa depan yang paling pasti hanya kematian. Yang lainnya adalah misteri di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu marilah kita jadikan momentum Muharram ini sebagai momentum perbaikan diri, berhijrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berhijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara meningkatkan kualitas amal ibadah kita, meningkatkan kualitas ilmu kita, meningkatkan kualitas kedekatan kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu adalah nikmat yang paling banyak dilupakan oleh manusia. Rasulullah mengingatkan itu dalam hadisnya. Nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang selalu dilupakan manusia, tidak dihargainya. Padahal waktu bagi orang beriman adalah hal yang paling berharga dalam hidupnya. Setiap detik yang berjalan, setiap waktu, setiap saat yang berjalan bagi orang beriman yang punya visi akhirat, yang punya visi masa depan, itu sangat berharga. Maka dia akan ketakutan apabila waktu yang berjalan dalam hidupnya dia tidak bisa bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah waktu adalah nikmat yang pertama kali akan dipertanyakan? Di antaranya adalah waktu. Di dalam sebuah hadis, lan tazila qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'in. Di dalamnya adalah an umrihi fi ma'afna. Kelak tidak akan bergeser kaki manusia sebelum ditanya di hari kiamat tentang umurnya, tentang waktunya digunakan untuk apa. Maka karena Rasulullah mengingatkan, kebanyakan manusia lupa dengan nikmat waktu. Dalam hadis tadi yang dibacakan bahwa ada dua nikmat yang selalu dilupakan manusia. Yang pertama adalah
waktu. Yang kedua adalah kesehatan. Nikmatani maghbunun fihi makatsirun minan nas. Ada dua nikmat yang selalu dilupakan oleh manusia, tidak dihargai, bahkan tidak dinilai sebagai sesuatu yang paling berharga, anugerah yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah nikmat kesehatan, yang kedua adalah nikmat waktu. Banyak kita tidak pernah merasakannya bahwa itu adalah nikmat terbesar. Bahkan sehat dan waktu adalah nikmat yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibadah sholat dihisab pertama kali, tapi kalau nikmat itu adalah waktu dan kesehatan. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumil qiyamah nikmatus sihat. Nikmat yang pertama kali diminta pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala adalah kesehatan. Kau gunakan sehatmu untuk apa? Dan yang berikutnya adalah waktu. An umrihi fi ma'afnah. Mudah-mudahan setiap kita punya jawaban masing-masing. Ketika ditanya Allah, sehatmu untuk apa? Waktumu untuk apa? Kalau belum punya jawabannya, marilah kita sama-sama mengisi waktu-waktu yang akan datang dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mengisi waktu kita. Hitung-hitung ini perubahan atau transformasi dari tahun ini yang belum baik menuju tahun depan yang lebih baik, atau sekurang-kurangnya menjaga lebih baik atau menjaga sama baiknya daripada kita mengisi waktunya dengan tidak baik. Yang pertama adalah tingkatkan porsi waktu kita dalam menuntut ilmu agama. Karena ilmu agama adalah ilmu yang paling wajib dituntut. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah fardu bagi setiap muslim. Di dalam dalil agama kita tidak ada kata fardu untuk ibadah sunnah kecuali talabul ilmi. Fardu biasa digunakan untuk haji, untuk sholat, untuk puasa, untuk zakat. Namun ini ada ibadah sunnah, tetapi Rasul menyebutnya faridah, suatu kefarduan, suatu ibadah yang di atas wajib. Apa itu? Talabul ilmi. Ilmu apa yang dimaksud? Ilmu agama. Ilmu agama apa? Yang pertama adalah tauhid, yang kedua adalah ibadah, yang ketiga adalah akhlak. Itulah tiga ilmu yang wajib kita pelajari, wajib kita tuntut seluhur-luhurnya, sejelas-jelasnya, agar tidak ada syubhat dan tidak ada syahwat di dalam memahami ketiga hal tersebut. Yang kedua, waktu kosong kita bisa isi dengan zikrullah. Zikrullah adalah ibadah yang sangat sepele, hanya membutuhkan 1 detik, 2 detik, tetapi di sisi Allah adalah ibadah yang besar. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ala ukhbirukum bi khairi a'malikum." Maukah kalian aku tunjukkan sebuah amal yang sangat ringan sekali, tidak butuh waktu banyak dan tidak butuh effort, tidak butuh usaha yang keras, sederhana saja. Ala ukhbirukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda rabbikum wa arfa'uha li darajatikum wa khairum minal infaq dhahab wal fiddah wa khairum min an talqaw aduwakum fatadribu anaqahum wa yadribu anaqahum. Qalu bala ya Rasulullah, qala aksiru min zikrillah. Rasulullah mengingatkan sahabat, maukah kalian aku tunjukkan wahai sahabat-sahabatku suatu amalan kecil. Amalan tersebut adalah amalan terbaik bagi pahala kalian, amalan yang paling tinggi derajatnya di sisi Tuhan kalian, amalan yang dapat mengangkat harkat kita di hadapan Allah dan juga hadapan manusia. Bahkan amalan tersebut lebih baik daripada kalian berinfak emas dan perak, lebih baik bagi kalian daripada berjihad fisabilillah, kalian bunuh musuh kalian atau kalian yang terbunuh syahid gugur di medan perang. Sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, kami ingin tahu ya Rasulullah. Rasul berpesan, aksiru min dzikrillah, perbanyak zikrullah. Sederhana, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sebaik-baik orang beriman, kata Rasulullah, adalah orang yang meninggalkan dunia ini dan lidahnya basah dengan zikrullah. Afdalul mu'minina imanan, afdalul mu'minina man faraqa dunya wa lisanuhu ratban bi dzikrillah. Orang beriman yang paling afdal adalah orang beriman yang paling banyak zikirnya. Bahkan tidak ada yang lebih afdal dari dia, kecuali kalau ada orang zikirnya lebih banyak dari dia. Bagi orang yang berzikir, Allah berikan 3 faedah. Yang pertama, diberikan pahala yang besar sebagai bekal yang terbaik baginya menuju akhirat, sebagai andalan yang dia dapat andalkan nanti di akhirat. Yang kedua, Allah berikan sebagai faedahnya dikabulkan permohonan-permohonannya. Dan yang ketiga, barang siapa yang perbanyak zikrullah,
Allah akan tempatkan di tempat yang tertinggi yang tidak bisa digapai oleh orang lain kecuali orang tersebut lebih banyak zikirnya. Dan yang ketiga, memperbaiki kualitas interaksi kita dengan Al-Quran. Al-Quran adalah ibadah yang luar biasa besarnya, bahkan dihitungnya per huruf. La aqulu alif lam harfun, kata Rasulullah, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, dia 3 huruf. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Setiap huruf Allah berikan 10 pahala, dan 1 pahala itu dikalikan lagi 10. Berarti 1 huruf mengandung 100 kebaikan. Bayangkan kalau kita baca bukan hanya alif lam mim, tetapi Al-Fatihah, tetapi Juz Amma, tetapi Al-Baqarah dan seterusnya. Tidak ada keutamaan melebihi Al-Quran. Maka waktu-waktu ke depan kita yang akan kita isi, terutama tahun baru nanti Muharram, kuatkan tekad dalam diri kita. Minimal tahun ini ada 3 target yang kita capai. Yang pertama adalah meningkatkan porsi menuntut ilmu agama. Yang kedua adalah memperbanyak zikrullah. Yang ketiga adalah memperbaiki kualitas interaksi kita dengan Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan ketiga amal tersebut yang bisa kita siapkan dapat kita raih dengan taufik dan inayah dari Allah di tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka innaka antal wahhab. Allahumma Rabbana la tad'alna fi muhadhalin illa ghafarta wa la daynan illa saddata wa la maqruban illa nafasta wa la maridun illa syafaita wa la mayyitan illa ghafarta wa la hajatan min hawaijil akhirah illa wasata ya akraman akramin wasailin. Allahumma ij'al Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma ij'al balda Indonesia aminan mutmainnatan wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma anjil mustad'afina minal mu'minina fi Filastin wansuril mujahidina fi Filastin wa fi kulli makan ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.